Ini, ya, jadi ini kuliah online untuk pertemuan pertama, ya, mata kuliah um, Advanced Embedded System. Eh, jadi di Brajah bisa dicari yang Embedded System, ya, MTI Advanced System, lalu passwordnya, tunggu ya, di enroll method. Saya juga sendiri lupa passwordnya. Oke, enroll edit. Jadi passwordnya sangat sederhana dan sangat tidak secure, yaitu AES ya. Nggak pakai tahun ya. Biasanya saya kasih password isi tahun misalnya AES 2000 berapa gitu ya. Saya ganti tiap tahun tapi kayaknya waktu ini saya sangat malas sehingga AES gitu aja. Advanced Embedded System gitu ya. Dia bisa langsung di-enroll materi belajarnya ya. Ya, dan kita masuk di pertemuan pertama ini melalui online ya di ini ya slide. Nah, ya, sekaligus saya mau menjelaskan beberapa software yang harus diinstal, diantaranya adalah FreeSync, ya, FreeSync dan juga Arduino IDE ya, yang nanti ya, yang mana dia? Ini ya. Oke, oke langsung kita masuk ke materi dulu ya. Oke, jadinya embed system ya. Bahasa Indonesianya sistem tertanam gitu ya. Jadinya ini em, maknanya luas ya. Jadinya semua yang terintegrasi ya dalam suatu sirkuit ya elektronik ya, termasuk komputer, laptop, ya microcontroller, habis itu juga ya yang motherboardnya juga yang di smartphone, laptop maupun PC ya termasuk juga yang di dalam router gitu ya, ada aplikasi yang di flash di sana. Oke. Jadi yang masuk dalam sini bukan semua PCB yang ada komponen elektronikanya enggak ya. Tapi yang harus memenuhi kombinasi prosesor komputer, memori komputer, ya ada memori. Jadi misalnya kayak router gitu ya. Router itu juga ada pengingatnya ya. Kalau nggak ada pengingatnya kita nggak bisa ngeset SSID ya, SSID Wi-Fi-nya dan sebagainya ya. Begitu pula CCTV ya, CCTV itu juga kalau yang CCTV uh, yang ini yang dijual umum di online kayak merek uh, ya Xiaomi gitu misalnya itu juga ada ininya, ada aplikasi di sana dan bisa diupdate melalui firmware gitu ya. Di sini ada memorinya di sana gitu ya untuk mengingat. Dan perangkat peripheral input output ya ada input outputnya ya misalnya kalau CCTV inputnya adalah kamera gitu ya disimpan di micro SD atau ya melalui jaringan kabel di encode ke dalam hard disk gitu ya mungkin ya. Lagi khusus dalam sistem mekanis atau elektronik, jadinya misalnya 3D printer gitu ya, atau printer gitu ya. Printer printer juga sekarang banyak yang bisa misalnya mengcopy dokumen tanpa bantuan komputer gitu ya. Bahkan ada preview hasil scan-nya langsung di layar gitu juga. Itu ada aplikasi di sana dan aplikasi disimpan dalam memori dan aplikasinya bisa diupdate gitu ya. Seperti itu. Ya, sistem mekanis elektronik yang lebih besar gitu ya. Ya yang lebih komplit itu ya komputer ya. Komputer juga termasuk dalam embedded system dalam hal ini ya. Itu ya. Sekarang semua ini ya dalam embedded system ini banyak yang dibikin canggih misalnya mesin pembuat kopi gitu ya. Terus mesin cuci, ya, microwave ya termasuk sampai efek gitar gitu kadang ada update firmware ya bisa ngupload settingan efeknya misalnya ke internet sebagainya gitu ya. Macam-macam.
Ya, jadinya, komponen pertama yang disebut tadi adalah prosesor ya. Jadi prosesor adalah komponen fisik dengan detail yang melakukan operasi pada sumber data eksternal ya, biasanya melalui memori atau aliran data lainnya. Jadi kita, misalnya manusia juga kan sama ya, kalau mau menghitung 1 tambah 1 di sini harus diingat ada 2 angka yaitu 1 dan operasinya adalah penambahan gitu kan ya, sama seperti ininya, misalnya, di sini, kendali dari pemanas itu misalnya di microwave, itu juga harus ada inputnya ya, inputnya yang berupa tombol gitu misalnya di sana, dan dari sana ada output berupa, tingkat pemanasan dan lamanya dipanaskan gitu kan ya di sana. Ini semua, operasi itu, tersimpan ya termasuk apa namanya, misalnya ada timer gitu ya, timer itu misalnya, microwave atau apa gitu ada timernya supaya dia otomatis ngangetin makanan di jam sekian gitu ya, atau di apa namanya, otomatis mati setelah 10 menit gitu misalnya, dipanaskan selama 10 menit gitu ya misalnya, banyak ya. Jadi sekarang juga banyak, microwave yang bisa langsung terhubung ke internet ataupun bisa lewat Bluetooth melalui aplikasi Android gitu misalnya. Itu tujuannya supaya bisa download resep gitu misalnya, ini otomatis bisa di-download resep misalnya pemanasan pertama dengan api besar gitu kan ya, apa, dengan tingkat pemanasan yang tinggi habis itu pelan gitu. Kayak kayak misalnya kan air fryer gitu juga ya, apa namanya, kalau untuk menggoreng yang pasti gitu kan harus dipanasi dalam keadaan kosong gitu misalnya. Itu bisa diotomatiskan kan kalau yang versi yang ini ada semi operating system atau software di dalamnya gitu ya, yang cuma ya, jadinya sebenarnya adalah RAM ya, random access memory. Jadinya, kayak misalnya remote AC ya, yang umum misalnya remote AC itu juga, ada ini ya, ada memori ya di sana, ada pengingatnya. Jadinya misalnya kita bayangin kalau misalnya tidak ada pengingatnya itu, remote AC tiap kali kita mau nyalain itu restart ya ke suhu 18 derajat gitu, ribet juga gitu ya misalnya kita butuhnya cuma 26 gitu, itu juga ada pengingatnya. Dan juga untuk melakukan operasi misalnya timer dan lain-lain juga perlu ada memori yang cepat ditulis dan dihapus lagi gitu ya. Ini bentuk memori komputer yang dapat dibaca dan diubah dalam urutan apapun yang biasanya digunakan untuk menyimpan data dan, kerja kode mesin gitu sana ya. Jadinya kalau cari remote gitu kan ya, remote custom gitu ya. Remote custom misalnya kan remote tidak official gitu ya. Kadang-kadang di toko serba ada misalnya kayak apa Mister DIY gitu ya. Sana kan ada remote yang bisa dipakai untuk TV berbagai merek sekaligus gitu ya. Ya itu tuh karena apa namanya punya fitur bisa menyimpan kode ini ya, kode yang bisa apa namanya, kirimkan ke ini, tiap merek TV misalnya ada kode ASCII yang beda-beda ya dalam sekali tembak infrared itu, dan itu bisa di-custom sesuai ini karena apa namanya, ya memori lebih sudah ini ya untuk penyimpanan gitu. Ya kalau yang untuk nyimpen tuh nggak perlu sampai pakai micro SD atau penyimpanan yang lebih ini ya, lebih permanen tapi yang sementara aja gitu selama Eee, diingatnya selama masih ada baterai gitu ya, baterai dicopot, ganti, lupa dah dia gitu. Itu ya, sama kayak, komputer ya pengingatnya, sama kayak komputer jadinya kalau komputernya mati, RAM-nya kosong ya pas nyala lagi gitu, ya diisi dengan kosongan untuk standar operating system aja gitu. Ya, jadi input output serial. Jadi di sini, ya mungkin bagi yang waktu S1 pernah ngambil IoT gitu, IoT itu sebenarnya, ini ya teknologi yang mundur ya, mundur kalau untuk apa namanya, untuk, tingkat pendidikan ya. Jadi kita, IoT itu, kita balik ke serial yang zaman dulu ya, yang bisa di-custom gitu ya. Sedangkan sekarang, semakin hari semakin dibuat sesimpel mungkin ya. Umumnya misalnya, Type C ya sekarang ya, semua serba Type C.
Ya, sekarang ya micro sudah mulai ditinggalkan dari USB mini ya, USB mini masih ada juga beberapa ya. USB Type A masih ada ya, masih ada pasti. Sekarang banyak juga laptop gitu udah mulai Type C aja satu cukup gitu ya. Ya kalau misalnya butuh HDMI atau apa gitu. Karena intinya semua adalah serial ya, serial masing-masing port itu ada fungsinya dan biasanya selalu ada eh, kelistrikan di sana ya, ada VCC dan ground gitu ya di sana. Semua termasuk termasuk audio ya, termasuk audio ya. Jadi ini semua sebenarnya sama ya. Jadi kabel audio itu ya kebagi yang pernah hidup zaman dulu gitu kan, merah, putih, kuning gitu kan ya, merah sama putih itu stereo ya, kanan kiri, kuningnya untuk gambar gitu ya. Itu sebelum ada ini kan ya, sebelum ada VGA ya, seperti itu. Misalnya untuk kalau nonton VCD gitu, DVD gitu ya, seperti itu. Itu karena, itu yang dikirim datanya sederhana, nggak sedetail VGA gitu ya. VGA juga sekarang udah ditinggalkan ya, diganti dengan HDMI ya. Terus mini DVI ya, itu untuk yang berangkat dari Mac ya. DVI ini juga proyektor banyak ya. Thunderbolt ya dulu lebih kenceng daripada USB yang awal-awal, tapi sekarang udah dikalahin sama USB 3 ya. Ethernet jadinya, apakah power over Ethernet itu sesuatu yang canggih? Ya enggak sebenarnya, karena dalam serial kabel, Ethernet LAN itu juga, ada kabel yang berfungsi sebagai, sumber arus gitu ya. Begitu pula, USB ya, kabel charger sama kabel data, beda ya. Karena di sana biasanya USB umumnya, 4 kabel ya. VCC, ground atau kutub positif, negatif ya untuk listrik itu sama data untuk read dan tulis ya. Cuma kalau untuk yang keperluan yang lain itu ada datanya itu dipecah lagi gitu ya. Sedangkan kalau di USB itu untuk menulis dan membaca gitu ya. Tetapi di yang lain dipisah-pisah gitu ya. Nah, jadinya untuk display banyak sekali ya, ini display 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 ya, SATA dan eSATA kabel ya, misalnya untuk SSD gitu. Sekarang, penyimpanan utama ini ya, jadi kan sekarang penyimpanan utama misalnya NVMe gitu ya, sudah melalui PCI ya, PCI yang di motherboard itu. Sedangkan kalau untuk penyimpanan yang, apa namanya, sifatnya archive masih menggunakan SSD dan hard disk gitu ya, untuk yang lebih permanen lagi masih masih pakai hard disk. Kayak kebutuhan hard disk masih, ini ya, nyaman masih ada dipakai ya. Terus PS2 ya, PS2 bukan PlayStation tapi, ini ya zaman dulu ya, sebelum mouse sama keyboard itu semua serba USB, awalnya pakai ini ya, kalau nggak salah hijau yang mouse, ungu yang keyboard atau kalau nggak ya kebalik gitu. Modem ya, dulu zaman masih pakai telepon rumah kalau internetan pakai modem ya, pakai modem kurang lebih, mirip dengan ini ya, mirip dengan port, apa namanya, port, LAN ya, cuma, serialnya beda. Kalau nggak salah cuma 2 kali ya isinya ya, dari ini. Ya, itu ya. Jadi, USB ya, USB seperti yang dijelaskan tadi. Jadi di sini ada ini ya, mini USB, USB-A dan B ya, jarang ya, biasanya, kamera yang pakai ya, model B ya, gitu. Jadinya ini ya ada yang, ground-nya, ada tambahan gitu biasanya ya. Terus kalau misalnya yang tipe untuk printer, sebenarnya dibikin dia jadi 4 kertas bawah gitu ya, sebenarnya isinya sama 4 aja juga gitu ya, di situ ya. Ada yang 5 yang micro ya, ini sifatnya lebih ke, ground-nya ada tambahan gitu ya untuk, ininya. Ya, di sana, ya. Ini intinya, semua bisa dihubungkan, jadi kan banyak ya, misalnya, apa namanya, Type C ke HDMI gitu ya. Kenapa bisa? Karena, dari RX-TX-nya itu dipecah lagi menjadi, port lain yang kompatibel dengan yang misalnya DisplayPort to HDMI gitu misalnya ya, ada ya misalnya. Kalau umumnya kan, VGA atau GPU itu yang bisa maksimal 4 display gitu misalnya, entah kenapa HDMI-nya cuma satu, 3 sisanya DisplayPort gitu ya, kayak gitu. Oke.
input output storage gitu ya, jadinya ini nostalgia sekali gitu kan bagi ini yang mungkin umurnya nggak jauh dari saya gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin, ini ya sudah semua arahnya ke NVMe ya. NVMe penyimpanannya sebelumnya ada M.2 dan ada SATA ya. SATA. Oke, ininya, hard disk ya, RAM juga penyimpanan ya, penyimpanan sementara ya. Terus ada juga ROM biasanya di ini ya, SSID, sorry di WiFi router dan sebagainya. Terus yang paling, yang sifatnya permanen banget gitu ya, misalnya mau kita kasih ke orang dan yang kita kasih itu nggak dikembaliin lagi, itu biasanya kita bakar ke dalam bentuk CD atau DVD gitu ya. Kita ngasih ke orang gitu. Karena kan ngasih flash disk atau micro SD kayaknya kemahalan gitu kan ya ngasih ke orang ya. Jadinya CD gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya SMA itu CD satu keping itu 2.000 sampai 3.000 rupiah gitu ya satu keping. Sekarang cuma bisa pakai bayar parkir mobil kan ya segitu. Jadi itu ya. Jadi tape ya, tape, juga bisa dipakai untuk penyimpanan data komputer yang sifatnya semacam ini ya, nota atau bond gitu ya. Jadinya yang sifatnya ditulis terus-menerus tanpa nanti dibacanya juga harus berurutan. Jadinya kan bedanya kalau kita dengerin musik, mungkin kalau yang lahiran 2000-an mungkin ada yang banyak yang nggak tahu ini ya, nggak tahu gimana dengerin musik di CD atau tape gitu kan ya, karena apa namanya, semua serba di smartphone ya, streaming gitu kan. Jadinya kita langsung bisa ini ya. Tapi kalau, tape itu harus dengerin dari awal sampai habis, kalau mau langsung loncat ke lagu tertentu kita harus, fast forward ya, gitu. Nah itu untuk data komputer zaman dulu juga banyak yang menggunakan tape, bahkan, musisi misalnya sampai sekarang banyak yang fanatik misalnya rekaman harus pakai tape gitu ya misalnya, ya nggak tahu ya, lebih lebih analog gitu ya. Tape bukan sesuatu yang digital ya, ini penyimpanan komputer yang sifatnya analog gitu, tape ya. CD digital ya, gitu. Jadinya, ada track-nya, jadi untuk loncat mata optiknya sana gitu ya. Jadinya, ini ya, apa namanya, tape sama CD, sifatnya itu dia, optik ya, optik, hard disk juga sifatnya optik, sedangkan, untuk SSD sifatnya murni elektronik, makanya dibilang solid state drive gitu ya. Ini masih pakai, eee optik atau ini ya, kurang tahu ya. Ya floppy juga masih optik ya sana ya, itu. Ya, itu ya kurang lebih sana. Ya, micro SD murni ini ya, murni apa namanya, elektronik juga gitu ya. Terus, output lagi satu adalah display ya, display. Jadinya, display untuk siapa gitu, display untuk manusia ya, manusia. Sedangkan kalau penyimpanan yang sifatnya penyimpanan hard disk itu bisa untuk mesin ke mesin gitu ya, karena ditulis dari satu mesin bisa dibaca oleh mesin yang lainnya gitu. Tapi sedangkan kalau display, murni ini ya, murni, untuk manusia gitu ya. Jadinya, jangan lagi misalnya ditampilin di display tapi pakai, computer vision untuk baca hasil displaynya itu, ya, buang-buang waktu dan ini ya. Kecuali misalnya gini ya, apa namanya, ada peralatan lab atau peralatan apa namanya, medis gitu yang sifatnya emang kita nggak berani bongkar gitu kan ya, untuk supaya datanya otomatis tercatat di komputer gitu, jadinya bisa taruh kamera depannya dan apa namanya, itu diolah menggunakan computer vision sehingga mendeteksi angkanya dan otomatis angkanya ditulis di komputer. Itu juga memungkinkan daripada kita bongkar, habis itu kita cari, misalnya apa namanya, serial untuk menulisnya mana gitu, menulisnya kita arahkan ke microcontroller, dari microcontroller kita upload ke internet sehingga datanya otomatis tercatat di komputer gitu, itu, itu yang paling bagus sebenarnya cuma, ini ya, beresiko merusakkan alat. Jadi paling aman juga pakai kamera misalnya gitu ya, kalau nah ya banyak yang itu, hacking ya, kurang lebih itu juga masuk hacking. Ya jadinya, itu.
LED ya, kalau LED yang besar nih ya, besar-besar dotnya, dengan kalau yang layar monitor kita juga LED, dotnya kecil-kecil gitu ya. Ininya ada OLED, yang OLED ini gabungan antara LED sama LCD ya, Liquid Crystal Display gitu ya, jadinya sini bersifat liquid. Jadinya kalau yang punya kalkulator jadul gitu kan, tiba-tiba, ini ya, dari kalkulatornya keluar cairan gitu. Ya emang untuk displaynya dia menggunakan cairan di sana gitu ya. Sedangkan kalau TV tabung atau monitor tabung yang pakai, ini ya, eee, apa namanya, pakai lensa ya, lensa yang gambarnya kecil diperbesar gitu kurang lebih ya, fisika ini, fisika. Ya saya nggak bisa jelasin. Ya, itu OLED ya gabungan antara jadinya dia lebih ini ya, detail dan lebih, hemat energi kalau lebih ini, kalau mau dijelasin bidangnya elektro banget itu ya. Itu itu kurang lebih ya jadinya, kurang lebih itu komponen dari ini kan ya, komponen dari, eee, embedded system ya termasuk kayak remote AC gitu ya. Ini kan remote AC masih pakai LCD gitu kan ya. Kalau pakai LED overkill dia gitu karena kita nggak perlu lihat layar, remote AC itu dari jauh gitu kan ya misalnya, cukup pakai ini. Ini misalnya ini, apa namanya, LED yang model gini untuk lihat jarak jauh gitu misalnya, jadinya semua sesuai keperluan gitu kan ya. Itu kalau ini OLED bisa untuk smartwatch gitu juga misalnya sana ya. Ini, apa namanya, yang di YouTube sekarang lagi ngetren LC Sign gitu ya, LC Tony. Ya, ada yang tahu nggak itu? Ya, oke. Ya, jadinya di sini, apa namanya, ada beberapa microcontroller yang umumnya digunakan di ini ya, sekali lagi ini ya, apa namanya, di level penelitian kampus ya. Level penelitian kampus, kalau level industri beda lagi gitu ya. Apa namanya, di sini sering sekali kan ya kalau saya misalnya menulis, penelitian gitu ya, saya nggak pernah, menulis di latar belakang atau solusi itu, alat yang dirangkai ini akan, menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan di masyarakat tuh enggak gitu. Karena ini semua untuk penelitian dan untuk prototyping semua ya gitu. Kalau mau benar-benar jadi produk itu, seharusnya ini ya kerjasama dengan, industri gitu ya, di custom, dicetak gitu kan ya. Gitu. Karena, banyak masalah di sana ya, misalnya masalah, apa namanya, ketahanan terhadap air gitu ya, solidnya kabel gitu kan ya, sana ya harus, apa namanya, tidak mudah goyah koneksi kabelnya dan sebagainya, banyak. Ya termasuk, apa namanya, kelistrikannya gitu ya, kestabilan listriknya. Ya makanya, di elektro itu kan walaupun banyak adaptor ya, adaptor dari 12 volt ke 5 volt atau AC ke DC gitu, tapi tetap dalam lab elektro tuh ada ini ya, untuk analisis sinyal listrik gitu ya tujuannya karena, itu juga masuk ke dalam ini ya, apa namanya, standar produknya nanti gitu kan ya, kurang lebih. Oke, ya, jadinya, Arduino gitu kan ya, mungkin yang paling sering didengar, tapi sebenarnya sudah paling jarang dipakai sekarang karena Arduino sendiri, embed system tetapi tidak IoT gitu ya, tidak IoT karena dia tidak ada fitur, internetnya ya, kecuali yang baruan ya. Yang baruan kayaknya udah langsung isi, saya lupa, nggak tahu, kemahalan ya. Arduino sendiri aslinya dibuat di Italia ya. Kalau yang ori itu jadinya Arduino itu ada yang ori sama yang enggak itu, yang ori lumayan ratusan ribu, tapi kalau yang enggak ori mungkin 40 ribuan dapat gitu kan ya. Kita di sini nggak make Arduino, tapi di sini bisa kita bahas spesifikasinya gitu ya. Ini CPU-nya, 8 bit ya, 8 bit, jadi komputer dari Windows 98 udah 32 bit, ini masih 8 bit, tapi wajar karena sangat kecil banget ininya ya. Jadi 16 megahertz, jadi bukan gigahertz tapi megahertz ya gitu ya. Jadi, memorinya cuma 2 kilobyte gitu kan ya, storage-nya cuma ini 32 kilobyte, tapi itu udah lebih dari cukup untuk, ini ya melakukan, eee, pembacaan sensor gitu ya, atau mengendalikan motor gitu ya, paling umum pompa air gitu misalnya kan ya, kalau
Apa namanya, saya selama jadi dosen itu udah mungkin puluhan bahkan ratusan mungkin gitu kan ya dosen apa mahasiswa datang ini mau bikin sistem penyiraman otomatis gitu. Jadi idenya kayak gitu makanya ya. Susah ya Kak itu. Apa namanya, ya harus ada topik yang khusus misalnya gitu kan di sana. Jadi di sini, umumnya semua microcontroller ada digital input output, sama, analog ya input output. Kalau digital itu ya binary ya cuma nol dan satu ya. Jadinya, variasi data yang bisa dilakukan itu berdasarkan, eee, serial dari nol dan satu gitu ya sana. Di sini juga ada yang berfungsi di sini ada yang berfungsi untuk SPI dan I2C ya, dan juga, berfungsi sama seperti USB dan dengan TX dan RX-nya gitu ya sana. Di sini ada, eee, TX dan RX di sana gitu ya misalnya sini ya. Nah ini untuk SCK misal untuk penyamaan waktu. Jadinya misalnya kenapa tidak pakai RX dan TX itu kan, sini sebenarnya semua karena dia serial bukan paralel gitu kan ya, jadinya dia gantian gitu, baca sama tulisnya gantian gitu. Cuma gantiannya beda microsecond aja gitu kurang lebih. Ya. Itu di sini ada, clocking ya, SCK gitu, clocking jadinya, pengaturan waktu kapan dia membaca, kapan dia menulis gitu, ada sana sinkronisasinya. Ya, outputnya misalnya ini juga ada ya, 3,3 sama 5 volt gitu ya. Sini untuk misalnya untuk yang komunikasi data misalnya menggunakan 3,3 sedangkan untuk sensor lain-lain misalnya menggunakan 5 volt. V-in ya, V-in-nya ini, jadi ada adaptor juga ya, jadinya, sering sekali gini, ya kok sensornya nggak mau kebaca gitu, karena, ini ya, apa namanya, kurang ininya, eee, tegangannya kurang ya, arusnya juga kurang gitu ya. Walaupun 5 volt input, sedangkan kalau USB itu selalu, 5 volt ya, kecuali USB fast charging bisa sampai, 9 volt gitu kan ya. Jadi sini baru-baru ini ya USB bisa fast charging ya, yang Type C ya, tapi umumnya ada 5 volt, dan untuk beberapa sensor tapi sensor yang saya pakai 5 volt semua ya, tapi kurang ketika, apa namanya, dipakai lebih dari satu sensor, makanya perlu tambahan adaptor di sana gitu ya. Tapi itu ya sini paling. Oke, itu jadinya sini Arduino Mega ya, jadinya Arduino Mega yang lebih besar ya. Jadi Arduino Mega ini prosesornya juga besar, biasanya digunakan untuk misalnya, robotik ya, robotik banyak di sini karena memiliki lebih dari satu RxTX ya, transmit sama read-nya lebih dari satu, jadinya bisa misalnya komunikasi Bluetooth sekaligus apa namanya, NRF gitu misalnya memungkinkan ya. Atau dengan WiFi modul atau LAN modul gitu, seperti itu ya. Kayak saya ini inputnya banyak dan apa namanya, bisa menggunakan Arduino Shield juga. Ini Arduino Shield tuh yang ditempel di atasnya gitu ya, seperti itu. Eh, intinya, Arduino, Shield ya. Ya kayak kayak gini gambarnya, ya. Yang ditempelin di atasnya gitu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek ngerangkai, tinggal tancepin aja di atasnya nanti ada adaptor. Ini untuk yang LAN gitu misalnya kan. Jadi bisa ditumpuk sampai sampai bertingkat-tingkat kayak gini. Jadi tinggal tancap aja nggak usah modifikasi ini apa namanya breadboard atau sebagainya itu keren. Ini ada yang lebih banyak lagi ya sampai lantai 4 ya numpuk-numpuk sih. Ini nggak kompatibel dengan itu ya the Mega cuma depannya banyak kosong nanti gitu kurang lebih. Ya itu ya Mega ya jadinya bisa kendaliin servo banyak gitu kan misalnya. Jadi itu ya apa namanya spider apa ya yang kayak gini ya, ini servonya banyak nih. Di kakinya itu masing-masing 3 servo kalau nggak salah, 3 servo ya. 3 atau 2 lupa saya. Ya, kayak gitu jadinya ini banyak ya butuh kabel seperti itu ya. Banyak butuh kendali dan banyak butuh daya juga ya. Jadi ini juga bisa inputnya baterai langsung dari sini, tinggal cari adaptor.
ke ini ya, ya kotak baterai ke ini. Ya, yang kita pakai dalam perkuliahan nanti kurang lebih dari ISP 8266 ini gitu ya, karena lebih praktis dan sudah ada fasilitas, internetnya ya, internet itu sudah bisa langsung ngupload. Jadi ini kurang lebih yang kenapa ini, yang paling banyak dipakai, karena dia aslinya adalah yang diproduksi massal untuk, ini ya, apa namanya, WiFi router ya kurang lebih katanya. Not MCU ya, ada juga yang WeMOS kurang lebih ya. Jadi ini, clock frekuensinya bisa sampai 160 megahertz ya. Itu di atas Arduino ya, ada emang Arduino itu dibuat untuk pendidikan ya arahnya, RAM-nya juga besar, data storage-nya juga 96 ya, jangan berharap dipakai untuk nyimpen ini, tapi untuk nyimpen settingan kayak gitu, ini wireless, ini ya standar dan frekuensinya 2,4 GHz. Jadinya ini sudah bisa digunakan untuk tidak hanya untuk klien WiFi, tapi juga sebagai access point bisa ya. Dan juga bisa berfungsi sebagai web server ya, barang sekecil ini ya, kecil ini bisa menjadi web server tanpa nginstal Apache atau Nginx ya, nggak usah nginstal itu udah bisa jadi web server. Sama kayak kita kalau mau konfigurasi router gitu kan, ini ya, apa namanya, misalnya ini ya, berbasis web ya antar mukanya gitu kan ya sana. Oke, itu ya. Jadi ada juga yang jadi sini juga ini ya, kekurangannya dibanding Arduino adalah, analognya cuma satu, tapi sebenarnya kita nggak perlu banyak-banyak analog juga dan umumnya kalau kita, make sensor analog, satu aja kayaknya udah cukup gitu kan, sisanya bisa di, ini ya, pakai apa namanya, misalnya, I2C ya. Atau SPI untuk yang nanti kita jelasin belakangan ya, seperti itu ya, sebagainya ya, flash dan sebagainya. Itu ya kalau ini, ya sudah ya micro USB ya. Juga ada yang modulnya. Jadi kalau zaman dulu kalau misalnya mau membuat Arduino bisa terhubung ke internet biasanya menggunakan USB 8266 ini yang dihubungkan menggunakan istilahnya software serial ya, software serial. Di software serial ini nanti juga kita bahas, ini fungsinya banyak sekali, misalnya kita kekurangan input gitu, bisa kita menghubungkan 2 microcontroller gitu ya, sekaligus dalam, software serial. Intinya, itu, ya, bisa antar microcontroller berkomunikasi gitu ya misal. Ya. Jadi yang juga kita akan pakai nanti di sini ada nanti kita bisa pakai ESP32 S2 gitu ya, ya seri 2. Sebenarnya udah datang juga yang S3 gitu ya, S3, eee, ini ya, ESP32 S2. Ya yang mini ya, yang model ini ada, ya. Ini nanti kita pakai, di sini ini bisa support Python ya, yang S3 ya. Kalau yang S3 dia 2 ininya ya, 2 2 ininya, jadinya satu yang ini natif sama satu yang untuk input data gitu ya, termasuk ESP32 kameranya juga ada ya. Jadi ini dia sudah semacam, apa namanya, mengambil sisi baik Arduino dan sisi baik ESP8266 ya. Di sini, ukuran flash-nya sudah 4 megabyte, jadi kita bisa memasukkan script up to 4 megabyte, termasuk runtime MicroPython di sana gitu ya. Di sini sudah ada UART ya, RxTX, USB ya, UART USB, SPI itu sih, PWM bisa kita kendali motor yang lebih dinamis gitu ya sana, analog digital converter, GPIO ya sana. Ya. Itu ya, ROM-nya juga besar dan ya SRAM-nya juga ya 520 kilobyte ya cukup besar. Dan yang paling ini dia memiliki Bluetooth dan BLE yaitu Bluetooth Low Energy. Di Bluetooth yang hanya mengirimkan data saat ini dan dia juga bisa deep sleep ya. Deep sleep jadinya bisa sampai setahun dia nyala dengan
baterai koin gitu ya, tapi maksudnya untuk sistem alarm aja gitu misalnya ya, sensor. Seperti itu. Jadinya sini, ya sampai 5 ya, 5 saya juga nggak oh sampai banyak ya. Jadi yang ada tulisan ADC itu analog digital converter, jadinya di sana untuk ini ya, konversi dari analog ke digital gitu. Jadi bisa digunakan, input yang digital itu merangkap input analog gitu ya. Kalau analog itu input yang menggunakan, amplitudo sinyal gitu ya. Sedangkan kalau digital amplitudo sinyalnya konstan dia gitu ya sana, berbasis PWM sana ya, gitu. Ya, di sini banyak sekali ya bisa digunakan ya sana, ya. Jadi bahkan dia RXTX-nya juga lebih dari satu gitu kan ya sana. Itu ya. Terus ini juga ada ESP32 kamera, jadinya ini yang bisa kita gunakan untuk misalnya ini ya, computer vision juga ya. Sana ya, jadi kameranya ya jangan disetarakan dengan kamera ini ya, kamera HP. Ini resolusinya nggak jelek, ya nggak jelek. Nanti kita bisa coba di kelas gitu ya. Tapi ini memungkinkan langsung integrasi dengan OpenCV ya punyanya Python ya. Bisa juga menggunakan YOLO itu ya, YOLO apa, YOLO Lux One. Ya, sekarang versi berapa lupa saya kemarin. Ada yang lebih tahu dari saya. Ya, pin out-nya seperti ini bisa kita bikin ini ya. Jadinya ini kan ya, sekali lagi di sini saya pertegas ini adalah MTI, Magister Teknik Informatika ya, Teknologi Informasi ya. Jadinya ini bukan elektro, jadinya di sini, apa namanya, kalau topik yang berhubungan dengan IoT atau embedded system, keterbaruannya arahnya ke perangkat lunak yang bisa terintegrasi dengan input output yang ada di sini gitu ya. Sedangkan kalau misalnya mau cari keterbaruan di alatnya gitu, ya itu arahnya elektro ya. Jadinya kita harus merakit dari ini gitu. Kita kasih apa namanya resistor, kapasitor ya dan macam-macam ya sana supaya dia bisa jadi suatu rangkaian yang baru gitu kan ya. Terus, juga, ini ya yang zaman sekarang mutlak harus ada yaitu komunikasi data ya, input output. Jadinya di sini, bisa yang paling umum adalah WiFi ya, cara connect ke internet ya paling sederhana WiFi ya. Lebih sederhana pada GSM ya, kalau GSM kan rumit ya, rumit karena kita harus register nomor, kita harus beli SIM card gitu ya, terus jaringannya ya, harus ngisi pulsa, ya rumit ya, WiFi simpel ya. WiFi anggap asumsinya adalah unlimited ya. Bluetooth, ya Bluetooth sistem pairing ya, pairing. Kalau WiFi sistem IP, GSM juga sistem IP kurang lebih ya, sama nomor. GSM kelebihannya bisa ngirim SMS dan bisa melakukan panggilan telepon ya, panggilan telepon. Bahkan di GSM modul tuh ada speaker out sama mic in gitu ya. Jadi kita bisa bikin handphone ya, kita bisa bikin handphone, tapi kalau bikin handphone pakai itu, ya kurang kerjaan ya. Harganya ujungnya jatuhnya lebih murah beli, HP 300 ribuan yang itu ya, yang emang untuk nelpon tok gitu, ada ya Mas ya, gitu. Ya, itu ya jadi kalau zaman saya kuliah dulu banyak yang menggunakan GSM modul gitu misalnya untuk ini ya, sistem SMS gitu ya. SMS, jadinya notifikasi SMS dari sistem informasi gitu ya. Infrared juga ya masih akan dipakai karena infrared untuk komunikasi data yang sifatnya kontrol jarak jarak semi jauh gitu ya misalnya kayak TV, AC gitu ya itu masih diperlukan ya. LoRa untuk jarak jauh, NRF untuk jarak semi jauh gitu ya. NRF sistemnya pairing permanen, LoRa juga sistemnya pairing permanen, beda dengan Bluetooth. Kalau Bluetooth, open pairing ya. LoRa jarak jauh ya, sampai 10 kilo, NRF sampai 1 kilo, kurang lebih gitu ya. Bluetooth cuma 10 meter ya, itu pun kalau kalau ketemu tembok nggak bisa gitu ya. Kalau jalan-jalan pakai TWS Bluetooth itu masuk kamar mandi kadang-kadang udah nggak dapet sinyal. Jadi, PC motherboard ya, PC motherboard di sini ya
Umumnya ada PCI slot ya, PC zaman dulu ini konektor banyak ya sini. Ya sekarang udah berharap nggak ada VGA lagi karena monitor udah nggak ada yang VGA gitu kan ya. Jadi RAM yang full, prosesor sama ini ya heatsink dan sebagainya. BIOS ya, pakai baterai koin untuk mengingat jam ya, umumnya jam ya. Di jam itu kadang untuk operating system dianggap penting karena misalnya untuk cek lisensi dan sebagainya. Eee, ini yang PC jadul ya, masih itu tuh masih ada pakai S tuh ya. PC gaming zaman now ya kayak gini ya, PC gaming zaman now kayak gini, ini sini ada ATX power gitu ya, terus ada juga yang power yang ini ya, power yang 8 pin, 16 pin gitu ya untuk VGA. Ya pokoknya sana ya. Ini dia memory slot sampai 4 ya 4 tapi tetap dual channel gitu misalnya kalau untuk PC gaming atau untuk server biasanya sampai 8 channel gitu ya. 8 channel dan slotnya 16 gitu ya, sebanyak itu. Dan diperuntukkan untuk parallel processing banyak ya. Itu ya yang ini sini untuk memastikan tidak kepanasan ya. Terus Raspberry Pi, ya Raspberry Pi dulu banyak orangnya karena dia sifatnya operating system dan berbasis Linux dan gampang digunakan. Sedangkan ini ya sekarang harganya udah overprice ya. Kalau zaman dulu cuma 750 ribuan, sekarang udah 3 jutaan. Nggak ngerti ya kenapa jadi semahal itu gitu ya. Itu. Ini RAM-nya bisa sampai 8 giga, tapi untuk apa juga gitu ya. Sama kayak apa namanya VGA zaman dulu yang dipaksain jadi 4 giga VRAM gitu juga kinerjanya nggak seberapa. Ada Ethernet, jadi bisa untuk komputer tapi seri-seri terbaru itu sudah panasnya nggak bisa dikendaliin ya, gitu ya. Dan ini juga dipakai untuk sebagai PC harian juga mending beli beli all in one PC gitu ya. Terus juga, ini, tapi kan kalau Raspberry Pi bisa untuk IoT karena ada serial komunikasi, sebenarnya, semua komputer, semua laptop bisa ya, itu tinggal sama aja dengan ini ya, mencolokkan, ESP32 atau Arduino melalui USB, kurang lebih sama. Jadinya banyak yang meninggalkan Raspberry Pi saat ini gitu ya, kurang lebih. Ya, sampai yang seri 4 ke atas sudah ada 2 ya, tapi micro HDMI siapa yang pakai itu, micro HDMI, susah nyari kabelnya ya. Gitu ya. Di smartphone itu juga ya, di sini ya, ini masih yang baterainya bisa dicabut, belum embat, jadi kameranya sekarang banyak itu ya, juga gitu ya. Terus juga GPU ya, GPU. Jadinya GPU itu untuk parallel processing sebenarnya ya. Parallel processing jadinya bisa memproses gambar secara paralel jadinya. Misalnya sekarang Full HD ke atas gitu kan ya, itu sangat dibutuhkan parallel processing karena nggak mungkin juga kita mencetak dari satu piksel ke piksel, nggak akan dapat misalnya refresh rate-nya 60 ke atas gitu kan ya, 75, 100, 144, 165 gitu. Ya setara dengan FPS-nya gitu. Ya itu diperlukan ini ya. Ini walaupun monitornya bagus tapi kalau komputernya nggak mampu ini, nggak ini juga gitu ya. Kadang-kadang apa namanya itu juga kalau lihat di YouTube ya, YouTube itu jadinya HDMI output laptopnya ternyata cuma maksimal 60 Hz itu juga eh, percuma karena ternyata output HDMI-nya dari motherboard langsung bukan dari GPU-nya laptop gitu misalnya Pak, gitu. Ini bisa digunakan untuk memproses tidak hanya grafik tapi juga memproses numerik biasa, sehingga ini banyak digunakan untuk ini ya cryptocurrency kayak itu blockchain ya, GPU blockchain seperti itu. Untuk memproses angka ya di sana ya, angka. Jadi itu diskusi apa spesifikasi yang menjadi kebutuhan minimal, opini pribadi untuk perangkat smartphone, laptop, PC, dan aplikasi IoT gitu ya, apa hardware yang diperlukan. Apa saja kebutuhan yang dilakukan menggunakan perangkat di atas, ini silakan dijawab masing-masing ya. Oke, itu ya selanjutnya adalah ini ya software yang mau kita gunakan ya. Yang pertama adalah FreeZing. Ya. Di FreeZing untuk ini ya, untuk merangkai apa namanya ini sebelum kita ngerangkai beneran kita bikin ininya dulu gitu kan ya, prototype-nya dulu di sini gitu kan ya, breadboard itu ke sini. Di breadboard di sini misalnya sini bisa untuk masuk